Halo para gamers yang tidak suka bermain game. PUBG bisa dibilang atas kesuksesan genre Battle Royale. Seolah gak mau kalah, perusahaan game berlomba-lomba untuk membuat game sendiri. Contohnya, Epe-Epe. Banyak dari kalangan remaja yang kecanduan game ini, sampai-sampai ia rela menghabiskan waktunya berjam-jam hanya untuk bermain game. Sampai lupa makan, lupa ngasih makan ayam, lupa sholat, dan jangan sampai Anda lupa cara bernapas. Ini adalah video tutorial bernafas part kedua. Tapi tak dapat dipungkiri bahwa tak sedikit orang yang banyak mendapatkan uang hanya dengan bermain game. Yang namanya dapat uang, apalagi yang buat, pasti dia jangan pusing. Pusing karena gaji bulan lalu aja belum habis. Bulan ini udah dapat gaji lagi. Sombong amat. Nah, langsung saja. Inilah beberapa fakta yang mungkin kalian belum tahu, atau mungkin kalian sudah tahu. Jadi, inilah beberapa fakta yang mungkin kalian sudah tahu. Nomor 1, game dengan pendapatan terbesar pada tahun 2018. Dilansir dari CNN Indonesia, Player Unknown Battleground atau PUBG atau PUBG berhasil mencetak penjualan 4,7 juta kopi game untuk perangkat PC pada Juni tahun 2018. Tapi demikian, Fortnite berada dalam penjualan pertama, tapi itu dalam penjualan konsol. Ingat, konsol. Menurut laporan yang diterbitkan firma Research Tower, pendapatan PUBG mencapai angka 32,5 juta dolar Amerika Serikat dalam kurun waktu hanya 1 bulan. Angka tersebut menjadi jumlah pendapatan terbesar sejak pertama kali dirilis. Game PUBG Mobile sendiri sejatinya gratis untuk dimainkan. Namun, di dalamnya pemain bisa membeli aneka item yang bersifat kosmetik seperti baju, sepatu, dan berbagai aksesoris untuk membedakan diri dari pemain lain. Nomor 2, asal kata winner chicken dinner. Setelah adik-adik menyelesaikan match di PUBG, biasanya akan muncul layar statistik yang menunjukkan performa Anda di match tersebut. Kalau Anda berhasil bertahan di match tersebut, biasanya kalimat winner chicken dinner akan muncul di layar statistik. Kira-kira apa sih maksud dari kata tersebut? Pemenang makan malam pemenang ayam. Dilansir dari Deadspin, kalimat tersebut bermula dari Great Depression yang berlangsung di Amerika Serikat pada tahun 1920-an sampai dengan 1930-an. Pada masa tersebut, banyak orang yang melakukan perjudian untuk mendapatkan uang. Jika seseorang berhasil mendapatkan judi secara berturut-turut, orang tersebut bisa membeli ayam untuk makan malam. Dari situlah kalimat winner chicken dinner pun muncul. Jadi artinya hore makan ayam. Akhirnya istilah ini terus dipakai walaupun kenyataannya di rumah Anda hanya makan ikan kering dan sambal. Nomor 3, PUBG dibuat oleh fotografer, bukan gamer. Buat Anda yang belum tahu, Brandon Green merupakan kreatornya PUBG. Awalnya dia adalah seorang fotografer dan tukang foto-foto pengantin. Sebelum menjadi kreator PUBG, ia memulai karirnya sebagai fotografer dan desainer grafis. Tidak heran bila dia pintar dalam mendesain gamenya. Brandon mulai mendesain game saat ia berusia 30 tahunan. Awalnya, dia mengembangkan mod untuk Arma dan DayZ. Dari karyanya tersebut, Sony Online Entertainment mengajaknya untuk berkonsultasi dalam pengembangan King of the Kill. Dari situlah ia mendapatkan ilmu untuk mengembangkan PUBG. Brandon juga mengaku bahwa dia bukanlah gamer sejati. Menurutnya, ia berkata, "Saya main game sesuka saja. Jika ada waktu luang, ya hanya sebatas hiburan di kala bosan." Ingat, hidup ini hanyalah sementara. Tahu-tahu dia malah menciptakan game dengan keuntungan yang luar biasa. Tapi saya belum tahu berapa harga velg mobilnya. Nah, tapi belum lama ini Brandon Green memutuskan untuk meninggalkan game PUBG yang sudah membesarkan namanya. Brandon sudah bekerja 5 tahun di bidang Battle Royale. Green akan bekerja di Amsterdam dan akan meninggalkan Seoul, Korea Selatan. Untuk menggantikan posisi Green, tim pengembang PUBG akan dipimpin oleh Tae Seoyang, orang Korea Selatan. Nantinya, Green hanya akan menjadi konsultan untuk game yang telah dikembangkannya itu. Jadi, intinya Green tidak sepenuhnya meninggalkan game PUBG.
Nah pemirsa yang gamers, mumpung kita sedang membahas game, ada kawan kita yang bertanya seperti ini. Bang Bas, kenapa FF gak ada pintu? Yap, seperti yang kita ketahui, penggunaan pintu merupakan pembeda antara game PUBG dan FF. Nah, kira-kira kenapa game FF tidak ada pintu? Ya, alasan yang pertama mungkin untuk menghemat biaya. Pihak developer membuat game ini spesifikasinya rendah dan grafis yang cukup burik. Maksudnya dengan grafis yang cukup HD. Mungkin. Sehingga ketika harus menambahkan grafis pintu pada setiap rumah atau bangunan, tentu akan menambahkan jumlah biaya produksi pada tim grafis. Alasan selanjutnya, FF ingin mempercepat gameplay dari para pemainnya. Kalau kalian pernah bermain game Battle Royale atau sejenisnya, tentu merasakan betapa repotnya membuka pintu, bukan? Iya. Sehingga dengan keadanya pintu, pihak developer FF merasa lebih memudahkan pemain agar memudahkan gameplaynya. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan, sisanya kalian cari saja di Google. Bagi kalian yang hobi main game, mari posisikan hal tersebut secara positif. Kalau ternyata game ini lebih menguntungkan bagi Anda, ya lanjutkan. Namun kalau ternyata hal ini malah membuat Anda lupa waktu, ya ingat waktu. Sediakan jam dinding saat Anda bermain game agar Anda tidak lupa waktu. Bermainlah dengan bijak. Kalau tidak bisa bermain dengan bijak, bermain saja dengan burhan. Itu saja, jangan lupa bernafas, tetap semangat dan sampai jumpa.